berproses menuju kesejatian diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du, ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. 105.8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light audience, kembali kita sama-sama sharing bersama Siwo Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juli 2013. Dan seperti biasa, kali ini saya ditemani oleh Isnadi Lambada ya, untuk membuat acara ini berlanjut sampai akhir nanti ya. Assalamualaikum Siwo. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Siwo. Suara saya jelas? Bagus sekali Siwo. Bagus. Oke, kita mulai saja Siwo ya. Kabar baik Siwo pagi hari Dan pagi hari. infonya tidak ada Sore feedback. hari ini. Tidak ada feedback. Kabarnya baik Siwo ya. Halo Siwo. Siwo? Halo. Iya, gimana? Bagus sekarang. Suaranya Mas Sam kok mengecil ya? Kecil sekali ya? Oke, sebentar. Biar nanti ada. Tapi bagus loh awal. Oh gitu. Oke, di awalnya bagus ya. Sekarang mengecil, jadi kurang besar. Oh, sekarang gimana? Bagus. Di punya saya sudah pol. Oh iya, sudah. Oke. Sekarang mulai ada feedback.
Oh gitu. Oke, baik. Ya, kita coba terima penelpon pertama ya, Siwo ya. Yo. Di 0213983906. Silakan Light Audience, Anda yang ingin langsung berinteraksi dengan Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Iya, dengan Doni. Doni di Tangerang ya. Iya. Oke, silakan Don. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Ya, Siwo, saya mau tanya. Allah itu kan maha kuasa dan juga maha berkehendak. Lalu kenapa ya Siwo ya? Dia tidak tidak berkuasa terhadap kehendak bebas manusia. Itu yang pertama. Yang keduanya, apakah berarti kekuasaan dan kehendak Tuhan itu dibatasi oleh kebebasan manusia, Siwo? Mohon di-sharingkan, Siwo. Sebentar Don. Bisa ditangkap Siwo ya? Cukup. Oke, baik. Terima kasih Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Siwo, silakan. Wabarakatuh. Halo. Ya, silakan Siwo. Saya sekarang. Ya, silakan. Teman-teman semuanya, para Light Audience, beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karimi wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu lagi, kita sharing kembali seperti biasa, sebagaimana biasa. Saya sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber, apalagi rujukan. Apa yang akan saya sharingkan benar, tapi baru benar menurut saya. Belum benar menurut hadis, menurut ayat, menurut Quran, menurut Rasul, menurut Allah. Belum, baru kebenaran menurut saya. Belum kebenaran menurut Islam, belum kebenaran yang sebenarnya, belum kebenaran yang hakiki, tapi baru kebenaran yang dibatasi oleh subjektivitas saya. Kebenaran yang masih relatif, belum ada jaminan pasti benarnya. Saya juga masih dalam rangka berproses mentaati kebenaran yang sudah saya pahami sambil mencari lagi kebenaran yang belum saya pahami saat ini. Manakala saya mendapatkan kebenaran yang lebih bermutu, saya harus berani merevisi kebenaran saya saat ini dan saya harus pindah kepada kebenaran yang lebih bermutu itu, dan seterusnya. Dengan proses seperti itu, maka akan ketemu kebenaran yang semakin dekat dengan kebenaran yang hakiki, dan pada saat proses terus konsisten berlanjut, pasti akan dipertemukan dengan kebenaran yang sebenarnya, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak. Saya masih dalam rangka belajar, bertanya, merenung, introspeksi dan seterusnya. Untuk itu maka sangat logis kalau antara pemahaman saya dengan pemahaman Anda itu kadang berbeda. Perbedaan pendapat itu logis, itu wajar, dan itu sangat alamiah. Untuk itu pula maka mohon jangan tergesa diterima, namun juga mohon jangan tergesa ditolak. Hidup saya, hidup Anda itu dibangun setiap detik, setiap saat, setiap hari itu dengan antara lain dibangun dengan menerima sesuatu dan menolak sesuatu. Semakin kita waspada, semakin kita tertib, semakin kita cermat. Mana yang harus saya tolak? Mana yang harus saya terima? Tentu bukan sekedar alat ukurnya dengan rasa, tapi alat ukurnya dengan argumentasi, dengan hujah. Mana yang harus saya terima dan mana yang harus saya tolak. Dengan itulah saya dan Anda membangun proses penyempurnaan diri. Semakin kita sembarang menerima, sembarang menolak,
proses hidup kita juga menjadi sembarang, tak menentu, tidak terarah, tidak tertib. Itu mukadimah wajib saya. Sudah sangat hafal, dan saya punya prinsip mengulangi yang baik adalah baik. Sebelum masuk ke topik pertama, karena sekarang ini sudah masuk bulan suci Ramadan, yang sebagaimana kita sudah sangat tahu bahwa ini bulan spesial. Hanya ada satu bulan dalam 12 bulan. Bulan spesial, bulan yang luar biasa, bulan yang spektakuler, bulan yang heboh, bulan yang pokoknya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa semakin memahami gimana keluar biasaan bulan ini, dan kita juga kemudian bisa menfungsikan sebagaimana mestinya, agar kita bisa mempunyai percepatan yang lebih di dalam rangka berproses menuju kesejatian diri. Dalam rangka itu, agar percepatan saya bisa bertambah, maka saya mohon bantuan antum semua, mohon bantuan penjenengan semua. Dengan apa? Dengan memaafkan kesalahan saya. Dengan ini saya menyatakan memohon maaf kepada siapapun yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Semua jenis kesalahan ini permohonan maaf global ini. Saya mohon maaf atas kesalahan saya, kekhilafan saya yang lahir apalagi yang batin, karena dengan maaf Anda saya akan mempunyai kesempatan yang lebih untuk bisa memaksimalkan, menyerap dan menfungsikan fasilitas bulan yang tiada duanya selama 12 bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Demikian juga saya sudah memaafkan apapun, siapapun yang punya salah dengan saya, khususnya istri saya, anak saya, orang tua saya, dan orang yang dekat dengan saya. Juga umumnya kepada siapapun yang yang beridentitas sebagai makhluk Tuhan. Jadi saya dengan ini menyatakan memaafkan apapun dari siapapun. Tidak ada lagi beban kesalahan terhadap saya, kecuali yang dibatasi oleh hukum-hukum tertentunya. Ya misalnya kalau hutang, nah itu kan ada hukumnya sendiri. Tapi secara personal, di luar batasan-batasan hukum, maka dengan ini saya menyatakan tidak ada lagi orang yang bersalah dengan saya. Sudah habis, dan semoga itu memperingan proses antum, memperingan proses Anda dalam rangka percepatan khususnya di bulan suci Ramadan ini. Sementara itu mukadimah saya, dan mungkin masih bisa diteruskan melalui topik-topik yang akan diangkat nanti. Dan kita masuk ke Mas Doni di Tangerang. Beliau mengangkat permasalahan yang sangat penting di dalam pandangan tauhid. Yang saya catat begini, Allah itu kan maha kuasa dan maha berkehendak. Tetapi kenapa Allah, Tuhan itu seringkali tidak berkuasa terhadap kehendak bebas kita? Mungkin kalau saya beri contoh begini,
Allah memerintahkan kita sholat. Saya punya kehendak untuk tidak sholat. Nah, siapa yang menang kehendaknya? Menang kehendak saya toh. Allah memerintahkan untuk beramal yang manfaat. Tapi ada orang yang punya kehendak untuk berbuat hal-hal yang mudarat, tidak bermanfaat. Yang terjadi, siapa yang menang kehendaknya? Ya, mungkin maksud Mas Doni begitu. Kemudian yang terakhir ada kalimat, apakah kehendak Tuhan itu dibatasi oleh kehendak bebas manusia? Ya. Melihat dari alur kalimat ini kan berarti Tuhan yang kita pahami sebagai tidak terbatas menjadi terbatas. Kenapa? Karena kalau kita tidak hati-hati bisa begitu, bahwa kehendak Tuhan dibatasi oleh kehendak bebas kita. Nah, saya akan mencoba memulainya dari kehendak bebas manusia. Saya, Anda, kita semua manusia itu diberi kehendak bebas. Bebas pilih, free will. Ya, siapa yang tidak tahu itu? Semua sudah tahu itu, bahwa kita punya kehendak bebas. Yang mungkin perlu saya masukkan sedikit di sini adalah, saya punya kehendak bebas. Itu kehendak siapa? Maaf ya, ini bukan berarti main retorika, tidak. Anda punya kehendak bebas, Mas Doni punya kehendak bebas. Saya tanya, Mas Doni, sampean punya kehendak bebas itu kehendaknya siapa? Ya. Kalau Mas Doni itu benar-benar mutlak kehendak bebasnya itu benar-benar bebas, mestinya Mas Doni bisa untuk tidak berkehendak bebas. Ya, maaf, ini agak perlu cermat sedikit. Saya punya kehendak bebas, itu bukan kehendak saya. Saya punya kehendak bebas karena ada yang menghendaki bahwa saya punya kehendak bebas. Jadi saya punya kehendak bebas, itu bukan upaya saya, bukan ikhtiar saya, bahkan bukan kehendak saya. Jadi saya dipaksa untuk punya kehendak bebas. Ingat kata-kata, saya dipaksa untuk punya kehendak bebas. Nah, ternyata kita punya kehendak bebas, ternyata tidak bebas toh. Ternyata kita dipaksa untuk punya kehendak bebas itu. Nah, itu kita mau pemanasannya dari situ ya. Jangan lupa bahwa kita punya kehendak bebas itu bukan atas kebebasan kehendak kita. Kita punya kehendak bebas itu dipaksa oleh kehendak Tuhan. Nah, siapa yang lebih unggul di sini? Siapa yang lebih kuasa di sini? Ayo. Kemudian ada satu kadar yang lain, ada satu hukum yang lain, bahwa kehendak bebas kita hanya terkait dengan alternatif-alternatif yang sudah ada, tidak bisa
membuat alternatif-alternatif sendiri. Kalimat yang lain, kita punya kehendak bebas, tetapi kehendak bebas itu berlaku dipaksa hanya untuk memilih, karena tidak mampu menciptakan alternatif sendiri. Ya, saya punya kehendak bebas, ya, mau baik, mau buruk, ya. Bisa selain itu? Gak bisa kan? Saya ingin menciptakan alternatif sendiri yang di luar nilai baik dan nilai buruk. Gak bisa. Jadi kita punya kehendak bebas, tapi dipaksa dengan batasan nilai baik buruk. Lagi nanti kita diberi kehendak bebas, tapi dipaksa dengan hukum sebab akibat, bahwa kita setiap menggunakan kehendak bebas pasti kita ketemu dan dipaksa oleh hukum sebab akibat. Jangan lupa bahwa kehendak bebas kita dibatasi oleh siapa? Oleh kehendaknya. Dibatasi, jangan lupa itu. Jadi pemahaman kehendak bebas. Nah, bebas di situ bukan berarti sebebas-bebasnya, semaunya sendiri. Oh tidak, hanya pada ruang tertentu, yaitu disebut ruang-ruang ikhtiari, ruang-ruang alternatif, ruang-ruang yang sudah diberi objek-objek pilihan. Disitulah kehendak bebas kita berfungsi. Jadi Allah memaksa kita punya kehendak. Allah memaksa kita dengan hukum-hukum sebab akibat. Allah memaksa, membatasi kita ya, dengan alternatif-alternatif. Allah memaksa kita ya, hanya bisa menggunakan kehendak bebas itu hanya di wilayah nilai baik buruk, benar, salah. Tidak ada alternatif lain. Dan alternatif itu sudah dibuatkan kadar-kadarnya. Kalau begini, maka baik. Kalau begini, maka buruk. Pilihan. Gitu. Kita tidak bisa menciptakan alternatif-alternatif baru yang sekarang belum ada. Itu tidak mampu. Jadi keterbatasan kita itu hanya pada koridor tertentu, hanya pada wilayah tertentu, hanya pada kategori-kategori tertentu saja. Di luar itu seluruhnya adalah keterpaksaan. Tapi jangan lupa, kalau yang memaksa itu yang maha adil, maka paksaannya itu sangat proporsional. Ya, seluruh pemaksaan Tuhan kepada kita itu demi kebaikan kita. Ya, kita punya kehendak bebas, betul. Tapi kita tidak bisa untuk bebas hidup seterusnya. Tidak bisa. Kita hanya dibatasi untuk memilih. Tapi kita tidak bisa untuk memilih, saya tidak akan pernah mati. Tidak bisa. Karena kita dipaksa oleh hukum Tuhan yang lain bahwa setiap yang hidup pasti mati, dipaksa mati. Meskipun kita bisa memperpanjang umur, memperpendek umur, bisa. Tapi untuk menghindari mati tidak akan pernah bisa. Nah, nanti itu semua akan lebih jelas, lebih gamblang, paling tidak menurut ukuran saya pada saat kita membahas tentang takdir. Di sana ada takdir definite, di sana ada takdir non-definite. Ya. Jadi, kebebasan kehendak kita itu hanya secuil dibatasi dengan kehendak Tuhan yang mensamudra, mengalam semesta. Ya. Contoh praktis. Kalau Tuhan
Tuhan menghendaki saya sholat, tapi saya menghendaki tidak sholat. Siapa yang menang kehendaknya? Nah, kalimat yang saya ucapkan terakhir itu tidak lengkap. Kalau saya menganggap kalimat saya terakhir tadi benar, maka saya sedang terjebak kepada pemahaman saya sendiri. Kenapa? Kalimat yang lengkap begini. Allah menghendaki kalau kamu sholat, kamu baik. Kalau kamu tidak sholat, kamu buruk. Kalimat lengkapnya begitu. Bukan Allah menghendaki kita sholat saja, tidak. Allah punya kehendak. Siapa yang mengambil sebab baik, akibatnya baik. Siapa yang mengambil akibat buruk, akibatnya buruk. Jadi, kita mau memilih yang baik ataupun memilih yang buruk, itu ada dalam kesemestaan kehendak Allah. Kita tidak pernah mampu menentang kehendak Allah. Tidak pernah. Kenapa? Karena di setiap sudut eksistensi, di setiap sudut kemakhlukan, itu selalu di sana ada kehendak Allah. Meskipun nanti untuk lebih gamblang, lebih jelas, paling tidak menurut ukuran saya, pada saat kita membahas bahwa kehendak Allah itu ada kehendak takwini, ada kehendak tasyri'i. Kalau kita masih kabur di dalam kehendak takwini dan kehendak tasyri'i, maka akan terjadilah salah faham tentang masalah kehendak ini. Ya, saya contohkan kehendak takwini, yaitu kehendak yang tertuangkan di dalam seluruh kadar alam cipta. Itu disebut kehendak takwini. Misalnya apa? Misalnya dalam kehendak takwini, kehendak di kepenciptaan, bahwa pisau yang tajam kalau ketemu perut, nah, di sana ada kehendak takwini ilahi, perutnya kalah, perutnya akan sobek. Jadi, kalau ada pisau ketemu perut, perut robek, itu kehendak takwini ilahi, kehendak yang dituangkan di dalam alam cipta. Nanti ada kehendak namanya kehendak tasyri'i, kehendak yang dituangkan oleh Allah dalam perundang-undangan yang sering disebut dengan agama. Bahwa kalau pisau ditusukkan ke perut Anda, itu dilarang menurut undang-undang Tuhan. Ya, kehendak tasyri'inya, kehendak dalam undang-undang kehidupan, nilai baik dan buruk, benar dan salah, menusukkan pisau ke perut seseorang itu dilarang. Itu kehendak yang tasyri'i. Tapi kehendak takwini, setiap pisau yang tajam ketemu perut, maka perut itu yang akan robek, bukan pisaunya yang akan patah. Beda nanti, kalau pisau yang tajam itu ketemu api yang punya daya panas di atas 1000 Fahrenheit misalnya, atau 1000 Celcius misalnya, begitu pisau yang tajam itu menyentuh panas itu, maka menurut kehendak takwini ilahi, pisau itu akan meleleh. Itu kehendak takwini ilahi, kehendak Allah yang tertuang pada alam cipta. Satu lagi, kehendak Allah yang tertuang dalam undang-undang kehidupan manusia demi kebaikan manusia. Di sana ada halal, haram, wajib, makruh, mubah. Itu. Nah, kalau
saya menusuk perut istri saya secara takwini, maka itu terjadi atas izin Tuhan, yaitu perut istri saya robek. Jadi tidak ada satupun terjadi tanpa izin Tuhan, tapi izin takwini. Padahal menurut izin tasri'i itu tidak boleh, itu dilarang. Ya, saya menusukkan pisau ke perut istri saya itu dilarang. Maka saya menusuk perut istri saya itu bisa terjadi karena ada kehendak takwini Tuhan, tetapi saya melakukan keburukan karena melanggar kehendak tasri'i ilahi. Jadi tidak setiap terjadi itu pasti baik, tidak. Ya, tetapi setiap yang terjadi pasti sudah memenuhi kriteria izin Tuhan, izin yang takwini, izin yang sudah dikadarkan oleh Tuhan di dalam seluruh kepenciptaannya. Ya, satu tadi kita akan lebih gamblang masalah ini kalau kita sudah mempelajari takdir definit dan takdir non definit, takdir mahtum dan takdir mu'alak. Ditambah lagi ada izin takwini dan izin tasri'i. Kalau kita membahas kaitannya dengan topik yang diangkat oleh Mas Doni, tetapi kita belum mempunyai latar belakang pemahaman terhadap hal-hal tadi, saya meyakini 100% karena saya pernah ada di fase itu, yang terjadi adalah salah paham. Sehingga muncullah pertanyaan, apakah berarti kehendak saya lebih menang dari kehendak Tuhan? Ya, kalau tanpa latar belakang pemahaman tadi, tanpa alat melihat dengan takdir definit dan non definit, kehendak takwini dan kehendak tasri'i, sudahlah, saya jamin 100% salah paham. Salah paham terhadap realitasnya, salah paham terhadap Tuhan, salah paham terhadap proporsionalitas keadilan. Ya, itulah makanya timbul pertanyaan ini. Jadi khusus bagi Mas Doni, kalau pertanyaan Anda nanti akan menjadi otomatis tidak lagi berlaku pada saat Mas Doni sudah menguasai tadi takdir definit, takdir non definit, kehendak takwini dan kehendak tasri'i. Maka otomatis pertanyaan ini menjadi pudar dan tak lagi relevan. Tetapi apakah berarti pertanyaan seperti ini salah? Oh tidak, pertanyaan ini bagus, pertanyaan ini bermutu. Justru dengan pertanyaan inilah kita bisa mencari, mengikhtiari untuk mendapatkan jawaban-jawaban, sehingga ilmu kita berproses naik. Gitu ya. Tetapi kalau kita merenungi, membahas, mendiskusikan topik yang diangkat oleh Mas Doni, tetapi ya, kalau masalah ini direnungi, dibahas, didiskusikan tanpa latar belakang hal-hal yang saya sebut tadi, tanpa latar belakang kita memahami takdir definit, takdir non definit, kehendak takwini, kehendak tasri'i, meskipun didiskusikan 1000 tahun tidak akan kelar, tidak akan mendapatkan satu jawaban yang proporsional. Saya jamin, karena saya pernah mengalami di situ lama. Saya pernah komplain dalam masalah ini lama. Saya pernah punya pengalaman dalam hidup saya itu lama. Dan sepanjang yang saya cermati, hampir rata-rata masyarakat terjebak masalah ini.
Oh, kalau masyarakat awam logis. Bahkan masyarakat elit terjebak dalam masalah ini kok. Sampai ada nanti madhab teologis, ya, itu nanti sampai ada 3 kelompok besar madhab pemikiran dan madhab ilmu kalam, madhab teologis yang terkait dengan masalah ini. Yaitu kelompok pertama yang paling tua disebut Amr Baina Amroin. Kemudian muncul lagi setelah itu ada komunitas atau madhab pemikiran yang disebut dengan Qadariyun, ya, Qadariyah. Dan setelah itu kemudian ada kelompok atau komunitas madhab Mu'tazilah. Nah, pertanyaannya Mas Doni itu sangat intens dipertanyakan pada komunitas Mu'tazilah. Ya, paling tidak menurut yang saya tangkap, yang saya pahami. Itu. Itu Mas Doni. Kalau mau lebih lengkap lagi, biar pure betul, clear betul, pada saat kita sudah mampu mengkomparasi 3 madhab pemikiran terkait dengan masalah kehendak bebas ini. Ya, yaitu Amr bin Amroin di Indonesia kurang terkenal. Yang paling terkenal di Indonesia adalah madhab Qadariyah atau juga Jabariyah. Sama, sebutannya beda tapi maksudnya sama. Itu paling banyak di Indonesia. Nah, ada yang agak banyak tapi juga lebih sedikit dibandingkan yang kedua, yaitu komunitas atau madhab pemikiran Mu'tazilah. Nah, kalau 3 madhab teologis ini Mas Doni mampu mengkomparasikan, maka masalah ini akan benar-benar menjadi clear, ya, dan otomatis Anda bisa menjawab pertanyaan ini, dan otomatis Anda bisa mengatakan bahwa pertanyaan ini tak lagi muncul. Iya, sudah clear masalahnya gitu. Itu Mas Doni, dan terima kasih atas tidak puasnya. Ini masalah yang cukup rumit. Saya berusaha untuk mencoba dengan bahasa yang sangat mudah, tetapi tetap saja kemampuan saya terbatas. Maksud saya itu begini. Tapi belum tentu saya mampu mengungkapkan maksud saya itu dalam bentuk bahasa sharing. Jadi mohon dimaklumi, mohon untuk tidak puas. Dan terima kasih atas tidak puasnya. Saya kembali dulu ke Bos Sam, ya bro. Iya, Siwo, terima kasih juga yang tadi sudah sharing, Doni di Tangerang ya. Baik, lihat saya buka lagi di 0213983596. Kembali saya buka, kita langsung sharing kembali dengan Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dikecilkan volume radionya sedikit, Mas? Assalamualaikum, Siwo. Ya, dengan siapa ini? Waalaikumsalam. Dengan Saiful di Lebak Bulus. Saiful, Mas Saiful di Lebak Bulus. Oke, silakan. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan tadi tentang kehendak. Saya kurang bisa menangkap suaranya. Mas, kalau bisa agak dikecilkan sedikit volume radionya dan agak sedikit dekat ke ini, Mas. Sekarang gimana? Dengan siapa ya? Saiful Lebak Bulus. Oh, Mas Saiful, yo. Assalamualaikum Mas Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya ingin tanyakan ini Mas Siwo, tolong di-sharingkan. Kehendak kita bergantung pada kehendak Allah. Namun perbuatan kita bergantung pada kehendak kita. Dan juga perbuatan kita bergantung secara tidak langsung melalui kehendak kita pada kehendak Allah. Dan kehendak maupun perbuatan kita bergantung pada perintah Allah. Apa yang dimaksud dengan perkataan itu ya Mas Iwo? Tolong disaringkan. Iya. Itu saja, Mas Saiful? Iya, itu saja. Bisa ditangkap ya, Siwo ya? Semampu saya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Saiful. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Siwo. Ada kalimat yang harus cermat dan saya berusaha untuk cermat
meskipun dengan segala keterbatasan saya, andai ternyata ada hal-hal yang tidak tercakup dalam pemahaman saya pada pertanyaan ini, sebelumnya saya minta maaf sama Mas Saiful, karena ini kalimat ini harus sangat cermat, karena satu dengan kalimat kata satu dengan kata yang kedua itu runtun terkait gitu lah ya. Saya tidak sempat menulis karena cukup cepat tadi, tetapi dalam pemahaman gambaran saya sudah ada urutannya. Mudah-mudahan nggak salah. Begini, bahwa kehendak kita itu bergantung kepada Allah. Kehendak kita bergantung kepada kehendak Allah. Sementara perbuatan kita itu bergantung kepada kehendak kita. Nah, perbuatan dan kehendak kita itu bergantung kepada perintah Allah. Itu yang saya tangkap. Nah, apa yang bisa saya komentari begini, ada yang sedikit selip dalam kalimat ini. Ya, begini, kehendak kita bergantung kepada kehendak Allah. Itu hanya berlaku bagi manusia-manusia suci. Kalau orang-orang yang sekelas saya, itu belum bisa seperti itu. Kehendak saya bergantung kepada kehendak Allah. Nah. Kalau tadi yang kita bahas, kehendak saya dibatasi dengan kehendak Allah, ya. Bahkan kehendak saya ada di bawah pemaksaan kehendak Allah yang lain, ya. Tapi kalau di sini kalimatnya bergantung, banyak saya punya kehendak yang tidak saya gantungkan kepada Allah, karena saya lebih memenangkan ego saya. Ya, jadi tidak setiap kehendak kita itu bergantung kepada kehendak Allah. Kita bisa seperti itu setelah melampaui perjuangan-perjuangan yang panjang, membenarkan cara berpikir kita, membenarkan tauhid kita, membenarkan sistem keyakinan kita, kemudian menghayatkan keyakinan itu dalam jiwa kita, sehingga kita mensucikan jiwa kita, sehingga kita mampu memanage nafsu kita mampu memanage ego kita, dan kita luruhkan kepada kehendak nurani, dan dengan nurani kita akan dibawa bergantung kepada kehendak Tuhan, baru kita bisa punya kalimat ini, bahwa kehendak kita bergantung kepada kehendak Tuhan. Yang saya maksudkan slip di sini adalah bahwa kehendak kita bergantung kepada kehendak Tuhan. No. Sering sekali kita itu ingkar kepada kehendak Tuhan. Sering kita menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sering kita lebih memenangkan kehendak kita sendiri dibandingkan kehendak Tuhan. Padahal kita tahu bahwa kehendak kita itu lemah, sementara kehendak Tuhan itu kuat, benar, dan proporsional. Tetapi karena kita masih memenangkan egonya, maka kehendak kita tidak mau bergantung kepada kehendak Tuhan. Untuk itulah maka kita sangat perlu memanfaatkan dan menfungsikan bulan suci Ramadan ini, karena ini memang khusus bulan yang mentraining, mendiklat agar kita mampu memanage nafsu kita. Jihadul nafas, jihadul akbar, pelatihan ego, agar kita tidak terlalu pede terhadap diri, tapi lebih bagaimana caranya kita akan diproses oleh pelatihan itu, sehingga 11 bulan berikutnya kita mau bergantung, menggantungkan kehendak kita, menggantungkan ego kita, menggantungkan nafas kita kepada kehendak Tuhan. Jadi ada yang selip ya. Kalau
kalimatnya kehendak kita bergantung kepada kehendak Tuhan. Itu kalau kita itu sudah jadi manusia yang integrated, manusia yang integral, manusia yang tidak lagi punya split dalam jiwanya, tidak lagi ada peperangan di dalam dirinya. Dia sudah menang di dalam peperangan terbesar yang disebut jihadun nafas, yang disebut jihadul akbar. Dan ini salah satu fasilitas yang spesial untuk itu adalah bulan suci Ramadan. Ya. Kalau kalimat yang kedua, bahwa perbuatan kita bergantung kepada kehendak kita, 100% saya setuju. Karena memang perbuatan kita itu akibat dari adanya kehendak kita. Ya. Kalau secara agak tertib, kita ini bergerak, beraktivitas, action, itu dimulai dari menetapkan tujuan. Ya, sesuatu yang ingin kita raih itu di luar diri kita. Setelah kita menetapkan tujuan, maka akan menumbuhkan niat-niat dan semangat-semangat, passion. Itu ada di dalam diri kita, bersama hidup kita. Beda dengan tujuan. Tujuan itu ada di luar kita. Niat, semangat, passion itu ada di dalam diri kita. Yang menyebabkan tumbuhnya selera, minat, niat, semangat, azam, dan lain-lain, itu karena sebelumnya kita sudah menetapkan tujuan. Jadi tujuan itu bapaknya niat. Niatlah yang kemudian menjadi sebab, diikuti oleh akibatnya. Apa akibatnya? Aktivitas, perbuatan. Jadi perbuatan itu anaknya niat itu anaknya tujuan. Kalau tujuannya salah, itu akan membawa mengadakan niat yang salah. Niat yang salah akan mengakibatkan perbuatan yang salah. Kalau kita ingin memperbaiki diri, yang pertama harus kita perbaiki adalah tujuan hidup kita. Pada saat tujuannya benar, pasti akan diikuti niat-niat, semangat-semangat, passion yang menyesuaikan dengan tujuannya itu. Niat yang benar inilah yang akan menciptakan perbuatan-perbuatan yang benar. Ya. Nah, tujuan dan niat itu ada pada kehendak kita. Perbuatan, wah itu hanya prajurit saja. Badan, fisik, indera, itu cuma robot. Tergantung perintahnya pada remote control yang ada pada pikiran kita, ada di otak belakang kita. Tapi remote control itu siapa yang mengontrol? Yang mengontrol adalah niat kita. Entah niatnya itu baik atau buruk. Kalau niatnya baik, maka otaknya akan dipakai untuk kebaikan, pikirannya akan dipakai untuk kebaikan, indera fisiknya untuk kebaikan. Tapi kalau niatnya buruk, seluruh sarana yang ada dalam otak, indera fisik, semua akan menjadi robot-robot keburukan, akan menjadi prajurit yang buruk. Sehingga baik dan buruknya saya sangat tergantung kepada niat saya. Tapi jangan lupa, niat saya sangat tergantung kepada tujuan saya. Dalam segala hal, paling tidak sepanjang yang saya ketahui. Kalimat terakhir bahwa kehendak dan perbuatan kita bergantung kepada perintah Allah. Itu bagi manusia-manusia yang sudah jadi, ya, yang sudah menjadi insani, yang sudah menjadi manusia yang manusiawi. Kalau saya ini masih campur, ada hayawani, ada manusiawinya. Manusiawinya diwakili oleh nurani, hayawaninya diwakili oleh nafas,
ego saya. Ego saya itulah hayawaniyah saya. Insaniyah saya itu ada di nurani saya. Nafas saya, ego saya itu selalu menampilkan diri, mengajak kepada kesenangan dan kepuasan diri. Itulah ego. Itulah sisi hayawani kita. Kita bisa buruk karena salah memanage itu. Sementara sisi insaniyah kita itu ada pada nurani kita, selalu mengajak kepada Tuhan, selalu ingin berbuat baik, selalu ingin bersama-sama, toleran, bijak, ngemong, santun, indah. Ya. Tapi sayangnya kan kita kan punya istilah di masyarakat, ya kita kan manusia, kalau salah ya kan manusiawi. Ini luar biasa buruknya kalimat ini. Karena pada saat kita salah, itu tidak manusiawi, itu hayawani namanya, bukan manusiawi. Kalau kita sisi manusiawinya, itu mestinya benar, bijak, santun, toleran, bermutu, ngemong, apalagi ya, empati, altruisme, adil, proporsional, dan semua nilai-nilai keindahan dan ketuhanan. Sayang